Bertani adalah tulang punggung masyarakat India. Juga ini adalah topik sensitif yang perlu ditangani dengan hati-hati. Orang-orang India terlibat dalam berbagai profesi sebagai petani karena bertani merupakan pekerjaan utama di negara India. Sebaliknya, meskipun mereka adalah tulang punggung ekonomi, akan tetapi sungguh menyedihkan. Mereka masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang tidak hanya mempengaruhi mereka, tetapi juga orang lain. Meskipun petani memberi makan seluruh bangsa di India, akan tetapi mereka tidak mampu membeli 2 piring makanan sebagai kebutuhan pokoknya bagi anak dan keluarga. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara India. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia negara India. Riwayat sejarah sumber mata pencaharian masyarakat India. Sebelum tahun 1970-an, India tidak mandiri dalam memproduksi biji-bijian, makanan, dan mengimpor sejumlah besar bahan makanan dari negara lain. Tapi ketika kondisi pasar global tidak berpihak lagi pada masyarakat petani India, Perdana Menteri Lal Bahadur mencari alternatif dan memotivasi petani India dan mengikrarkan sebuah slogan Jai Jawan Jai Kisan yang dikenang hingga hari ini di negara India. Setelah revolusi hijau dimulai di India dan masyarakat petani pun menjadi swasembada biji-bijian dan mulai mengekspor surplus hasil panen ke negara lain. Sangat disayangkan, biarpun para petani berkontribusi sekitar 17% dari perekonomian negara, tapi tetap saja mereka menjalani hidup mereka dalam kemiskinan. Selain itu, mereka berwira swasta dan hanya bergantung pada pertanian sebagai pekerjaan utama yang merupakan satu-satunya pekerjaan yang dapat diandalkan. Lebih lagi, kehidupan di desa. Selain itu, masalah yang tak henti-hentinya dapat dinilai dari fakta bahwa setiap tahun ratusan dari ribuan petani bunuh diri. Alasan utama bunuh diri mereka adalah pelunasan pinjaman yang tidak dapat mereka bayar karena berbagai alasan. Selain itu, jumlah maksimum petani terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan. Di atas semua itu, mereka terpaksa menjual produk mereka dengan harga lebih rendah dari MSP atau Minimum Support Price. Penekanan pemerintah adalah pada peningkatan kualitas hidup di daerah pedesaan untuk memastikan pembangunan yang lebih merata dan inklusif.
Tujuan keterlibatan pemerintah dalam ekonomi pedesaan adalah mengubah kehidupan dan mata pencaharian melalui inklusi sosial ekonomi proaktif, integrasi, dan pemberdayaan pedesaan di India. Di bawah skema jaminan ketenagakerjaan pedesaan nasional Mahatma Gandhi, total 5,6 skor rumah tangga yang menyediakan lapangan kerja dan total 225,8 skor lapangan kerja orang per hari setelah dihasilkan berdasarkan skema tersebut. Hingga 6 Januari tahun 2023, jumlah pekerja yang dilakukan di bawah MGNRGS terus meningkat selama bertahun-tahun, dengan 85 lakhs menyelesaikan pekerjaan di FY tahun 2022 dan 70,6 lakhs menyelesaikan pekerjaan sejauh ini di FY tahun 2023 per 9 Januari tahun 2023. Pekerjaan ini termasuk membuat aset rumah tangga seperti kandang hewan, kolam pertanian, sumur gali, perkebunan hortikultura, lubang casting, dan lain-lain, di mana penerima manfaat mendapatkan biaya tenaga kerja dan material sesuai tarif standar. Secara empiris, dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun yang singkat, aset-aset ini telah diamati memiliki dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas pertanian, pengeluaran terkait produksi, dan pendapatan perumah tangga, bersamaan dengan hubungan negatif dengan migrasi dan jatuhnya utang. Ini catatan survei memiliki implikasi jangka panjang untuk membantu diversifikasi pendapatan dan menanamkan ketahanan ke dalam mata pencaharian pedesaan di India. Survei mencatat peningkatan nyata dalam tingkat partisipasi angka kerja perempuan pedesaan dari 19,7% pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 27,7% pada tahun 2020 dan 2021, bahwa ini sebagai perkembangan positif pada aspek gender pekerjaan di desa di India, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan fasilitas pedesaan yang membebaskan waktu perempuan dan pertumbuhan pertanian yang tinggi selama bertahun-tahun. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Silakan request negara mana yang akan kami bahas di video-video selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.